sukacita bertemu dengan Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 12b. 12b. Jika kita Saling mengasihi Allah tetap di dalam kita. Alvin akan membacakan ayat hafalan 1 Yohanes pasal 4 ayat 12b, bunyinya, jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita. Tuhan Yesus memberikan. Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Belum siap-siap sih. Siap-siap kemana? Ya ampun, ini kan hari Minggu. Kan lupa hari Minggu ngapain? Loh, benar. Kak Yohanes, kita kan ada sekolah minggu. Aduh iya, pasti hari Minggu ya. Masih harus siap-siap kalau sekolah Minggu. Oke, kita siap ya. Yuk. 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 Ayo. Ayo, kita ke sekolah minggu. Ayo. Aduh, rasanya gak asik kalau sekolah minggunya kayak gini. Masa kita bodoh? Terus gimana? Gak senang, gak ada gerakannya. Ayo berdiri aja yuk. Ayo. Ayo adik-adik yang di rumah, semuanya berdiri yuk, kita mau bersukacita dan kita mau memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian sukacita. Mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita berdoa. Bapak yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini atas penyertaan Tuhan ya Bapak. Kami akan mulai sekolah minggu kami, kiranya berkati kami supaya kami lebih sungguh-sungguh
dalam menaikkan pujian dan sukacita kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai sekolah minggu kami. Lindungi dari awal pertengahan hingga akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk bersama-sama bersukacita di hadapan Tuhan dengan kita menaikkan pujian Happy Ya Ya Ya. Masih tetap tentang sukacita. Adik-adik, kita harus bersukacita dimanapun dan dengan siapapun kita berada. Yuk kita mau terus bangkit berdiri, kita memujikan adalah sukacita di hatiku. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda sukacita kita, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kakak ajak kita untuk menaikkan pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu
sopan kita mau berdoa kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami dengan sukacita dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk berikan persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mau pakai persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk membantu pelayanan di tempat ini, di Sekolah Minggu Glorious Kids Sidoyoso. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga memohon biarlah kiranya Tuhan terus memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau duduk yang rapi, kita mau duduk yang manis, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelumnya, kakak mau ajak kita semua untuk menyanyikan lagu yaitu Bersukacita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, karena ku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi baginya, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi adik-adik. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi baginya, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi haleluya. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Olivia ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mengambil sikap duduk yang baik. Kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini
kami sudah memuji-muji Tuhan. Dan saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong jadikan kami anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terlebih kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian masih ingat buah roh yang pertama yang sudah kita dengarkan minggu yang lalu? Apa? Bagus, kasih. Hari ini kita akan belajar buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Nah, Kak Olivia mau tanya, siapa yang tadi mau sekolah minggu sudah siap dengan hati dan muka yang bersukacita? Siapa? Angkat tangannya. Bagus, semuanya sudah datang pada Tuhan dengan sukacita ya. Yuk Kak Olivia ajak kita bersama-sama membuka bagian Alkitab kita. Semuanya membuka Alkitab ya, kelas tengah dan kelas besar yang sudah bisa membaca. Yuk ambil Alkitabnya, kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Untuk adik-adik yang kelas kecil yang belum bisa membaca, dengarkan firman Tuhan baik-baik ya. Kak Olivia akan bacakan buat kita semuanya. Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kita buka bagian Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Ini sangat pendek sekali. Ada yang ingat? Bagus. Bersukacitalah senantiasa. Nah, adik-adik sekalian, apa sih arti sukacita itu? Ada yang bisa jawab? Ya, bersukacita artinya bersuka hati, bergembira, apalagi senang, berkilau hati. Nah, adik-adik, apa sih yang membuat kita bersukacita? Ayo, apa sih yang membuat kalian bersukacita atau senang atau berkilau hati? Apa? Ya, ketika kalian dapat hadiah. Apa lagi? Dapat mainan baru, dapat mobil-mobilan, dapat boneka, ya. Apa lagi? Dapat nilai yang bagus, ya. Lalu diajak sama mama papa pergi jalan-jalan. Apa lagi? Dapat makan makanan yang disukai. Apa aja? Es krim, enak ya, coklat, dan sebagainya. Apalagi bermain bersama dengan teman-teman, dengan adik, dengan kakak. Itu yang membuat kita bersukacita. Nah, adik-adik, keadaan yang membuat kita senang itu juga yang akan membuat kita menjadi bersukacita. Tapi kalau misalnya keadaan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apakah kita masih bisa tetap bersukacita? Adik-adik,
dari bagian Alkitab yang kita baca tadi di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Nah, kalau kata itu diulang-ulang, artinya kata itu penting. Berarti bersukacita itu penting untuk kita lakukan. Apapun yang terjadi harus tetap bersukacita, baik itu yang sesuai dengan harapan kita atau mungkin yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, jadi kapan kita bersukacita? Firman Tuhan bilang apa? Setiap waktu. Nah, makanya dalam surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Filipi atau kepada orang-orang yang ada di Tesalonika yang sudah kita baca tadi dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Kalivia, senantiasa itu artinya apa? Senantiasa itu artinya selalu, tetap, terus-menerus, tanpa berhenti, untuk selama-lamanya kita harus bersukacita. Kenapa sih Kalivia kita harus bersukacita? Karena Tuhan yang adalah sumber sukacita itu ada di dalam hati dan hidup kita. Jadi sekarang sudah tahu kan kenapa kita harus bersukacita? Karena Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita. Nah, adik-adik, jadi orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan Yesus, maka dia akan selalu bergembira, bersukacita, apapun itu keadaannya, baik itu kaya, baik itu miskin, punya uang atau nggak punya uang, harus tetap bersukacita karena kita punya siapa? Tuhan Yesus yang membuat kita selalu bersukacita. Apalagi baik itu ketika kita keadaan yang sehat ataupun ketika kita sudah sakit, pusing kepala, banyak tugas dari sekolah, itu tidak menghalangi kita, tidak membuat kita untuk cemberut tiap hari di rumah. Tidak, apapun itu kita tetap harus smile, bersukacita senantiasa, baik ketika masalahnya sedikit atau masalahnya banyak. Ingat, firman Tuhan hari ini bilang kita harus tetap bersukacita. Kalau misalnya kita tidak punya mainan baru, sedangkan teman-teman punya mainan baru, ya jangan hilang sukacitanya gara-gara teman-teman punya mainan baru. Ya, kita berdoa supaya Tuhan memberikan mainan baru kepada kita. Apalagi ketika kita dibangunkan, ayo bangun, waktunya udah mau sekolah, belajar. Karena masih ngantuk, mama, aku masih ngantuk. Akhirnya terpaksa
disuruh mamanya belajar atau disuruh papanya belajar, atau mungkin tidak dibelikan sesuatu yang kita mau, terus ngambek, nggak mau, aku nggak mau makan, nggak mau, aku nggak mau tidur. Nah ya, jadi itu sikap yang tidak baik, dan Tuhan Yesus tidak suka kita melakukan sikap-sikap yang demikian. Nah, adik-adik yang Tuhan mau, apapun keadaan kita tetap bersuka cita. Kalau dibangunin untuk sekolah, harus segera bangun. Kalau disuruh belajar, yuk belajar. Karena kalau pinter kan untuk kita sendiri. Ya, nah adik-adik sekalian, di dalam Alkitab ada juga menceritakan tentang dua orang bapak yang sedang dalam kesulitan atau masalah yang besar, tetapi mereka tetap bersuka cita. Yuk kita lihat siapa ya bapak itu. Paulus dan Silas. Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Ada seorang peramal yang mengganggu mereka dengan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah." Ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembahyang, tiba-tiba Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tetapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tidak lagi mendapat uang. Mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Setelah itu, mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota. Kepala penjara menyiksa mereka, lalu melemparkan mereka ke dalam penjara. Di penjara paling tengah, kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain juga mendengarkan puji-pujian kepada Allah. Terjadilah gempa bumi, sehingga terbukalah semua pintu dan semua belenggu terlepas. Lalu para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas dan melanjutkan pergi memberitakan Injil. Nah adik-adik, kita sudah lihat tadi kisah Bapak Paulus dan Bapak Silas. Sekalipun masalah datang, mereka di dalam penjara, tetapi itu tidak membuat mereka marah sama Tuhan, tidak membuat mereka mengeluh kepada Tuhan, tetapi justru di dalam penjara pun mereka tetap bersuka cita. Seperti gambar yang tadi yang sudah kita lihat, sekalipun mereka dibelenggu, mereka diikat, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, tetapi mulut mereka tetap bisa memuji Tuhan. Mereka bersuka cita sekalipun di dalam penjara, mereka memuji Tuhan, mereka bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Dan kita lihat Tuhan menolong Paulus dan Silas, dan akhirnya mereka bebas dan mereka terus memberitakan Injil atau kabar baik. Jadi adik-adik, ingat ya, kita harus selalu tetap terus-menerus bersuka cita untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang adalah sumber sukacita itu tinggal di dalam hati kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan pada kami hari ini untuk kami tetap bersukacita. Tuhan, kami bersukacita bukan karena kami dapat mainan baru, bukan karena kami mendapatkan sesuatu yang membuat kami senang, tapi lebih daripada itu Tuhan, kami bersukacita karena kami punya Tuhan Yesus yang adalah sumber sukacita itu yang sudah tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau Tuhan sudah tinggal di dalam hati dan hidup kami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, baik masalah, pergumulan, persoalan, kami mau tetap bersyukur dan bersukacita. Karena kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan pasti akan menolong kami seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau belajar melakukan firman Tuhan di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami juga menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong berikan kami kesehatan, kekuatan, kepintaran ketika kami belajar. Berkati juga kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan virus-virus yang ada saat ini, yaitu virus corona, semua dijauhkan dari kami semua, sehingga kami boleh sehat dan minggu depan kami boleh berjumpa kembali dalam sekolah minggu online GKA Gloria Sidoyoso. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.